Yoi, halo semuanya, balik lagi di channel Trio Bawa. Oke, sore-sore kita jalan-jalan guys. Saya ini mau ke Indah Jaya Tools. Saya mau beli perkakas buat bongkar-bongkar sepeda. Ya, sekarang bongkar-bongkarnya sepeda dulu. Apa kabar kalian ya? Semoga baik-baik saja. Terima kasih yang sudah setia nonton. Meskipun dikit, tapi saya berterima kasih banyak sekali. Kalianlah yang bikin saya semangat buat bikin konten. Udah. Ini macet apa ya? Oh, ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi sekarang hari Kamis jam 2:30 sore, saya mau ke Indah Jaya Tools, tempat perkakas langganan saya di daerah Bandung. Dan di video ini saya mau ngebahas soal Honda PCX saya ini, si tercinta kesayangan karena nggak ada lagi. Ya, Honda PCX saya ini yang udah berumur 3 tahun dan ya banyak perubahan. Nah, di video kali ini saya mau share ke kalian semua apa aja sih perubahan di motor ini selama 3 tahun. Maksud perubahan di sini tuh bukan yang dimodif ya, bukan yang sama saya dirubah, tapi yang tanpa modif, tapi dia di motor ini berubah sendiri feel-nya gitu loh. Oke, jadi mari kita mulai bahas dari eksteriornya dulu ya, sebelum nanti kita ke masalah mesin. Nah, di mesinnya sih yang sebenarnya ada perubahan yang cukup lumayan terasa, sangat oke, kosakata baru. Ya, jadi kalau dari eksterior sih ya standar sih ya. Kualitas Honda nggak banyak berubah, bagus dari setelah 3 tahun ini motor tahun 2019 dan udah 37.000 km. Wah, udah mulai gondrong juga ya. Dari eksterior nggak banyak yang berubah. Cat masih bagus, nggak menguning. Dan saya cukup terkesima dengan kualitas ininya nih, body kasarnya ini nih. Meskipun sekarang motornya agak kotor ya, tapi ini body kasarnya tuh enggak yang memutih gitu. Biasanya kalau motor-motor yang ini tuh kadang-kadang suka memutih. Ya, kualitas Honda memang tidak main-main. Ya, dan paling ya lecet-lecet pemakaian aja sih kalau dari body ya. Speedometer masih jelas nih, kacanya juga belum ada burem-burem gimana gitu. Belum, ya lecet-lecet dikit aja, nggak mengganggu pandangan sama sekali. Lampu-lampu berfungsi semua setelah 3 tahun, aman, sentosa, nggak ada yang mati, nggak pernah diganti. Ban sudah harus diganti, udah botak banget. Nanti saya liatin klipnya ban saya udah sebotak gimana. Ini ban dari awal beli motor nggak pernah diganti ya guys. Kampas rem pernah diganti sekali, habis itu aman. Apalagi yang udah diganti? Oh, fan belt nih. Kita mulai masuk ke daerah CVT ya guys ya. Nah, CVT ini agak-agak lumayan banyak perubahannya. Maksudnya bukan perubahan sih, gimana ya, jadi banyak yang diganti meskipun pakai part ori lagi gitu. Jadi yang pertama yang saya ganti itu adalah fan belt. Ya, itu fan belt di kilometer 25.000 km. Kenapa saya ganti? Karena memang anjuran di buku manualnya harus diganti setiap 25.000 km. Ya, jadi saya ya cari aman aja lah ya, biar nggak putus di jalan gitu kan ya. Aduh, repot. Jadi mending yaudah ganti aja, nggak mahal-mahal juga, yang standar ori Honda aja. Ya, dan setelah saya ganti fan belt, pas dibongkar ternyata fan belt yang lamanya masih bagus banget. Itu bener-bener bagus banget, masih kayak baru. Tulisannya juga masih ada semua utuh, nggak ada retak-retak sama sekali, nggak ada. Masih mulus banget itu pokoknya. Jadi kesimpulannya, fan belt 25.000 km itu anjuran dari Hondanya memang harus diganti. Tapi kayaknya kalau nggak diganti juga nggak apa-apa sih, soalnya masih bagus banget itu juga.
Nah, selanjutnya ini di daerah CVT juga nih, ada satu part yang baru awal-awal udah diganti nih, yaitu roller. Saya kalau nggak salah ganti roller tuh di kilometer 7.000 gitu ya. Pokoknya masih awal-awal banget lah. Kilometer 7.000-an saya ganti roller. Bukan karena performa, bukan karena apa-apa, tapi emang harus diganti karena rollernya itu ternyata tiba-tiba jadi gepeng. Jadi kan roller tuh bulat ya. Nah, bagian atas sama bawahnya tuh kayak kekikis gitu guys. Jadi kayak gepeng gitu, nggak bulat lagi kalau di kasus motor saya ini ya. Dan selanjutnya di daerah CVT lagi, ada kejutan dikit di daerah CVT, gredeknya hilang ya. Motor saya ini nggak pernah diganti mangkoknya sama yang bolong-bolong gitu, nggak pernah sama sekali, nggak pernah dimodif apa-apa, semua standar Honda. Tapi setelah melewati 37.000 km ini, ternyata lama-lama gredeknya hilang sendiri dan nggak timbul-timbul lagi guys. Ini juga ini nggak timbul-timbul lagi nih, benar-benar hilang aja mulus gitu. Tapi ada kekurangannya juga nih. Gredek hilang timbul masalah lain nanti kita jelasin lagi. Dan perlu diingat ya guys, saya motor ini tuh emang jarang banget diservis. Maksudnya servis ala-ala Ahas yang bersih-bersih CVT itu jarang banget. Mungkin 2 kali seumur hidupnya. Emang agak kasihan sih dia. Tapi kalau ganti oli sih rutin ya, oli gardan, oli mesin. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mesinnya. Nah, ini yang agak kerasa banget nih. Oke, di mesin, secara performa motor ini menurun. Dari top speed, dari akselerasi, motor ini menurun. Bahkan konsumsi bahan bakarnya pun menurun. Jadi yang pertama dari top speed ya, motor ini udah nggak pernah nyentuh top speed di 120 km per jam lagi, udah nggak pernah. Kalau dulu pernah beberapa kali bisa nyentuh top speed, kalau sekarang nggak pernah bisa sama sekali. Nggak tahu kenapa, jalanannya keburu habis aja. Padahal kalau dulu di situ tuh bisa gitu, di jalan itu tuh bisa nyampe. Dan akselerasinya itu loh jadi lemot banget kalau sekarang. Dari 90 km per jam sampai ke atas tuh, waduh lama banget naiknya tuh. Dan yang terakhir ini konsumsi bahan bakarnya jadi boros guys. Kalau pertama datang motor ini tuh 42, sekian kilometer per liter. Nih kalau sekarang nih di indikatornya aja nih, di speedometer 40,3 nih, 2 km lebih boros. Ya, jadi kita urutkan dulu aja lah, apa sih penyebab Honda PCX ini performanya menurun sebegitunya gitu ya. Performa motor ini menurun tuh kalau menurut terawangan saya nih ya, kayaknya sih gara-gara kampas ganda yang ada di CVT itu mulai aus nih. Berhubung kampas ganda itu salah satu part di CVT motor ini yang nggak pernah diganti sama sekali. Padahal itu adalah part yang bisa aus tapi nggak pernah diganti. Dan kayaknya sekarang waktunya ganti. Yaitu cuman terawangan saya aja sih, perkiraan saya kayaknya kampas ganda habis, atau rollernya mungkin yang udah gepeng lagi. By the way, kita bahas dulu, tadi belum dibahas ya, penyebab roller gepeng itu apa sih? Nah, kalau kata bengkelnya, kalau kata Ahas itu kayak karena ini guys, karena riding style katanya. Jadi kalau misalnya nih kita ditanjakan ya, terus motornya udah kerasa berat tapi sama kita digaspol terus gitu, dipaksain buat naik. Nah, itu bikin bikin rollernya itu jadi gepeng guys. Selain itu juga penyebabnya itu karena kalau misalnya kita nggak sengaja nih, kita ngegas sambil nekan rem gitu. Kalau saya sih ya, saya ngerasa suka kayak gitu, apalagi kalau di tempat macet gitu ya, kadang-kadang rem tuh suka refleks kepencet sendiri. Nah, itu juga bikin rollernya cepat aus. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan tadi, penyebab motor ini boros. Nah, itu tadi kalau menurut saya sih kampas ganda nih. Tapi kata teman-teman lain juga nih, kata teman-teman saya yang pengguna PCX juga, katanya mereka juga
punya pengalaman kayak saya gini yang motornya jadi tambah boros seiring berjalannya waktu. Katanya itu karena throttle body yang kotor, TB-nya kotor katanya, jadi harus dibersihin. Itu juga saya gak pernah sama sekali ngelakuin bersih-bersih TB, itu gak pernah sama sekali. Kalau filter udara, ini motor ini baru sih filternya, tadi belum disebutin juga yang udah diganti filter udara. Motor ini baru filternya, jadi ori Honda, jadi kayaknya bukan dari sana ya. Nanti kita kontenin lagi apa sih penyebab PCX jadi boros kayak gini. Bukan boros sih ya, ini masih tetap irit, cuman berkurang gitu loh keiritannya. Nah, oh iya, ini ada satu lagi perubahan nih yang kayaknya nih ya, semua pengguna PCX nih sama nih ngerasain ini nih. Soalnya dua teman saya juga ngerasain nih kayak gini. Yaitu ini komstirnya nih. Ini komstirnya bener-bener jadi mengeras sendiri gitu loh. Nanti saya tunjukin sambil berhenti deh. Ini kita berhenti dulu aja di sinilah. Nih lihat, perhatikan nih komstir, perhatikan ya. Nah lihat nih, tuh, wow, betul-betul mengeras guys. Tuh lihat di tengahnya keras banget. Nah jadi komstir kasus kayak gini tuh nih, kayak gini nih, lihat nih. Tuh, ini benar-benar berhenti di tengah nih. Ini bukan cuma motor PCX saya aja yang mengalami kayak gini. Kedua teman saya yang pakai PCX juga mengalami kayak gini. PCX 150 ya, kalau PCX 160 nggak tahu nih, nanti kita tanyain ke ownernya. Jadi ya kurang nyaman sih ini komstirnya. Sebenarnya bisa dibenerin, tinggal diganti aja komstirnya. 250.000 kalau ke Ahas, beres katanya 250.000. Oke, kita bahas lagi penyebab kenapa gredeknya bisa hilang. Nah, jadi kembali lagi ke masalah boros tadi. Kalau kata saya sih ini karena kampas gandanya yang sudah aus. Jadi performanya kurang menggigit, jadi ya gredeknya juga hilang gitu loh. Saya belum pernah check up lagi sih motor ini ke bengkel, aduh, jarang banget. Dia tuh kayak kurang kasih sayang gitu. Kayak cuman dipakai asal bisa maju gitu loh. Ya kecuali oli sama radiator sih selalu dipantau. Tapi kalau masalah-masalah yang lainnya tuh kayak males gitu, kayak ngurusin dia tuh. Karena memang masih enak aja meskipun ada beberapa masalah juga. Kalau ngurusin yang Tiger, nah saya lebih semangat tuh, nggak tahu kenapa, karena mungkin udah klop aja sama motornya. Kalau yang dia ini tuh kayak asal pakai aja. Wah, maafkan ya PCX ku tercinta, nanti ada saatnya kamu dimanjakan lah sekali-kali ya. By the way, saya ini udah mau nyampe TKI, udah deket ke tempat Indah Jaya Tools. Oke lah, jadi ya paling itu aja sih pembahasan kali ini ya. Saya cuman ngebahas apa aja perubahan di Honda PCX ini setelah 3 tahun dan 37.000 km. Ya paling segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek deskripsi guys, di sana ada link Shopee tentang semua aparel yang saya pakai, mulai dari helm, sarung tangan, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian tertarik barang yang ada di video ini atau video-video saya yang lain, cek aja deskripsinya, di sana ada linknya langsung. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.